Pemikiran ekonomi Islam periode 1980 sampai 2000, Syekh Nawab Haidar Naqvi. Beliau merupakan seorang pemikir ekonomi Islam yang terpandang pada era kontemporer. Lahir pada tanggal 11 Juli 1935 Masehi di India, kemudian beliau pindah ke Pakistan. Syekh Nawab Haidar menempuh pendidikan ekonomi di Universitas Yale, Amerika Serikat dan bergelar MA pada tahun 1961. Beliau juga secara aktif memperkenalkan ekonomi Islam melalui berbagai bukunya yang dikenal luas, Development, Economic, Nature, and Significance 2002 yang merupakan salah satu bukunya. Naqvi menawarkan konsep pemikiran ekonomi Islam yang dapat dikelompokkan dalam 3 tema besar yang mencakup ilmu ekonomi adalah subjek yang hendak mewujudkan keadilan dan prinsip ilahiyah kepada kaum miskin dan lemah. Peran negara dalam aktivitas ekonomi memiliki fungsi regulator dan juga sebagai partisipan aktif. Negara juga berfungsi memastikan tindakan-tindakan di luar ketentuan syariah seperti transaksi ribawi untuk dihilangkan. Yang kedua ada Umair Chapra. Umair Chapra adalah seorang pemikir ekonomi Islam yang memiliki kemampuan dan pengetahuan dalam ekonomi konvensional dan ekonomi Islam. Ayahnya bernama Abdul Karim Chapra. Kesuksesan pendidikannya terlihat saat ia terpilih sebagai mahasiswa terbaik di Universitas Sindh. Chapra mengajukan berbagai gagasan yang segar, menjadikan pemikiran ekonomi Islam menjadi sebuah konsep yang dapat dilaksanakan secara terstruktur. Islam merupakan agama yang universal, sederhana, mudah dimengerti, dan dinalar. Ia didasarkan pada 3 prinsip fundamental, yaitu tauhid keesaan, khilafah, perwakilan. Efisiensi melakukan sesuatu dengan hasil terbaik. Intervensi negara berhak mengatur perekonomian agar terpenuhi kehidupan layak bagi semua warga negara. Pengaturan jaminan sosial dan distribusi pendapatan. Harmonisasi hubungan internasional dan mempertahankan keamanan negara dalam mewujudkan keadilan ekonomi. Chapra memberi perhatian yang dalam pada Islamic Social Finance, yaitu zakat. Pajak yang sudah dihimpun dikeluarkan secara ketat pada pos-pos yang sesuai peruntukannya. Yang ketiga ada tokoh Muhammad Nizamullah Siddiqui. Menghubungkan ilmu fikih dengan ilmu ekonomi modern menjadi konsentrasi pemikiran Muhammad Nizamullah Siddiqui. Latar belakang pendidikannya yang erat dengan disiplin ilmu ekonomi dan modern mewarnai corak pemikirannya. Ia lahir pada tanggal 21 Agustus 1941 Masehi di India. Tokoh sehingga menerjemahkan dan mengimplementasi ekonomi Islam dalam dunia nyata. Pengabdiannya pada lembaga Islami, Research and Training Institute, dan beberapa pengabdian lainnya. Corak pemikiran Siddiqui dapat dilihat pada publikasi karya-karyanya yang tersebar luas, yaitu Isu in Islamic Banking.